Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pada teman-teman semua pecinta al-hikmah atau jamaah zikir al-hikmah dimanapun berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita masih diberi kesempatan sehat. Mudah-mudahan ini semua bisa kita syukuri, kita aplikasikan untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang ibadah juga harus sehat ya. Kalau tidak sehat, kita kalau imannya lemah ini kadang malah males-malesan. Berbeda dengan orang yang imannya udah tinggi, udah kuat, dalam keadaan apapun tidak mengurangi masalah ibadahnya ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mau menyambung atau meneruskan tentang ayat kursi ya. Misteri atau hikmah-hikmah yang terkandung dalam ayat kursi, walaupun ya tetap saja kita nggak bisa mengungkap keseluruhannya, tapi ya setidak-tidaknya apa yang sudah masyhur di kalangan al-hikmah. Karena kalau ilmu Allah kita kupas, kita tuntas, tidak ada habisnya. Walaupun satu ayat Bismillahirrahmanirrahim misalkan, kita kupas tidak ada habisnya. Ilmu Allah tidak bisa diukur dengan akal manusia ya. Kali ini saya akan meneruskan tentang hikmah pun ayat kursi ya, karena saking banyaknya sebenarnya. Alhamdulillah ayat kursi juga termasuk saya gunakan sehari-hari untuk membantu sesama ya, untuk menolong sesama, baik nangani sesuatu yang sifatnya medis maupun non medis. Alhamdulillah ayat kursi ini luar biasa memang. Tapi memang ya kalau mau memperdalami untuk yang hanya lewat video ini, saya tidak menganjurkan ya. Kalau mau yang di riadoh itu harus langsung ada gurunya ya. Dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa sih ya. Ya cuma diamal saja ini tidak apa-apa. Yang penting ada ijazah atau ada gurunya juga. Ini amalan ayat kursi. Ini Syekh Buni mengatakan dalam kitab Mamba Ushulul Hikmah, Syekh Ahmad Al-Buni ini termasuk mu'alif atau pengarang kitab Mamba Ushulul Hikmah dan kitab-kitab yang lain. Kitab hikmah itu banyak sekali karya Imam Ahmad Al-Buni. Dalam kitabnya Syekh Al-Buni mengatakan kalau ayat kursi dibaca sesuai hisab hurufnya, karena hisab itu ada yang hisab bulan atau hisab hari ya. Ini ayat kursi dibaca sesuai dengan hisab atau perhitungan hurufnya. Apa huruf ada hitungannya? Ada. Saya kasih contoh misalkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Itu kan hitungannya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nanti kalau sudah sampai 10 hitungannya enggak 11, enggak 10, 11, 12 enggak. Tapi 10, 20, 30, 40 seperti itu. Iya. Nanti kalau sudah sampai 100 ya enggak 101, enggak 102 tapi 100, 200, 300 ya.
Kalau nazomannya itu yang pakai abajadun hawazun hato yakun lamanun ila akhirih ya. Nanti kita bahas lagi tentang hisab huruf di lain kesempatan. Kali ini saya mau itu ya ayat kursi kalau dibaca ini pengendikannya atau kata Imam Al-Buni. Kalau ayat kursi dibaca sesuai dengan hisab hurufnya, itu hikmahnya ada 6 nih. Hikmahnya ada 6, luar biasa ini. Satu, Allah akan memberikan pertolongan padanya. Karena kita otomatis dalam kehidupan ini kadang khawatir ada orang yang mengancam kita, atau musuh yang mengancam kita, atau kita melewati suatu tempat yang di situ banyak orang jahat dan sebagainya, kita khawatir. Itu baca aja ayat kursi. Kalau orang yang mengamalkan ayat kursi tersebut dalam hal apapun ya, maka Allah akan memberikan pertolongan padanya. Jumlahnya berapa ini? Jumlahnya berapa? 170. 170. Satu, Allah akan memberikan pertolongan padanya. Manfaat 2 atau hikmah 2 yaitu Allah akan memudahkan hajatnya. Allah akan memudahkan hajatnya. Kadang kita punya cita-cita apa, punya hajat apa, atau ini utang saya banyak, ini saya pengen cepat lunas dan sebagainya, itu hajat. Aduh, saya lagi punya cita-cita ini pengen lulus, pengen daftar PNS dan sebagainya, hajat, kebutuhan. Itu termasuk hajat. Hajat itu kebutuhan untuk anak, untuk siapa saja. Ini saya mau jual tanah nih, nggak laku-laku, itu bisa saja itu baca ayat kursi sesuai hisab atau hitungan hurufnya. Ini yang kedua, Allah akan memudahkan hajatnya. Yang ketiga, ini 3, Allah akan melapangkan pikirannya. Allah akan melapangkan pikirannya. Kadang manusia kan dalam berpikir karena banyak sekali masalah sehingga cuntel ya, nggak bisa mikir karena menghadapi sesuatu masalah dan nggak bisa mikir apa-apa, malah kalau terlalu berat nggak bisa mikir. Atau kata lain, ayat kursi ini bisa untuk mencerdaskan otak. Semakin cerdas, semakin mengamal ayat kursi istiqomah, semakin cerdas. Bagi yang kuliah, yang kerjanya memang main pikiran, mahasiswa atau kerjanya yang main pikiran, itu baik banget ini. Manfaatnya banyak, diantaranya untuk mencerdaskan otak atau pikiran. Terus yang keempat, Allah akan melapangkan rizkinya. Kata Syekh Buni, Allah akan melapangkan rizkinya. Di saat seperti ini banyak orang yang lagi sumpek, bangkrut, usaha apalagi sulit, rezeki lagi semua itu menurun, tersendat. Gak usah kemana-mana, kita dekatkan diri kita kepada Allah saja. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, mohon sama yang ngatur rizki. Iya. Jangan terlalu khawatir. Memang Allah Ta'ala membuat sesuatu itu semua berpasang-pasangan ya. Likuli syai'in azwajan, setiap sesuatu itu berpasang-pasangan atau ada pasangannya. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada manis, ada pahit, ada atas, ada bawah, semua itu berpasangan. Likuli syai'in azwajan.
Kadang kita juga sehat, kadang sakit, itu manusiawi. Kadang kita lagi di atas secara ekonomi, maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Jangan sombong. Semua hanya titipan Allah. Pangkat, harta, semua itu hanya titipan Allah. Maka kalau lagi di atas kita hanya banyak bersyukur dan mendekat sama Allah, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita dikasih jabatan, dikasih harta, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena tidak selalu di atas. Karena likulli syai'in azwajan, setiap sesuatu ada pasangan-pasangannya. Iya, nanti di suatu saat kita turun, jadi sudah siap, karena hati kita sudah kita sumeleh atau tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah. Hati kaya miskin ada, semua adalah ujian. Sakit sehat sebenarnya ujian. Terus bodoh pintar itu juga ujian dari Allah. Diuji bodoh mau ngaji apa tidak, diuji dikasih ilmu oleh Allah mau mengulang atau mau mengajarkan ke orang lain apa tidak. Enggak boleh disimpan, enggak boleh. Dalam kitab disebutkan bahwa li'anna katimal ilmi mal'unun, sesungguhnya orang yang mengumpat atau menyimpan ilmu mal'unun, dilaknati, tidak boleh ya, dilaknati oleh Allah. Makanya harus diamalkan, dimanfaatkan untuk orang lain, untuk orang banyak. Lah terus yang kelima ini ya, Allah akan menghilangkan duka darinya. Allah akan menghilangkan duka darinya. Namanya duka ya, kadang sampai tahunan gak hilang-hilang. Ada orang yang cepat dukanya hilang, ada yang sampai lama nggak hilang-hilang sehingga sampai fisiknya kalah, karena terus diingat, terus sakit nggak hilang-hilang. Iya, rasa sakit, rasa susah, rasa nggak hilang. Nah ini bacalah ayat kursi aja. Nanti soalnya kalau terlalu duka sehingga tawakal kita kepada Allah kurang, nanti yang masuk iblis. Bikin was-was di hati kita, itu iblis nanti. Bikin was-was, bikin kekhawatiran yang berlebih, ya, bikin khawatiran. Terus yang terakhir, yang kelima, Allah akan memberikan apa yang ia minta. Itu kata Syekh Ahmad Al-Buni dalam kitab Mamba Usulul Hikmah. Jadi luar biasa ayat kursi kalau dibaca sesuai dengan hisab hurufnya. Ada 6 kemanfaatan. Tadi 1, Allah akan memberikan pertolongan. Yang kedua, Allah masih ingat dah? Jadi 1, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah akan memudahkan hajatnya. Yang ketiga, Allah akan membuka atau melapangkan hati dan pikirannya. Yang 4, Allah akan melapangkan atau meluaskan rizkinya. Rizki ini ada rizki zahir, ada rizki batin ya. Rizki zahir seperti harta, kita banyak uang, kita sehat, ini rizki zahir. Rizki batin, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, termasuk ilmu, itu rizki batin. Terus kelima, Allah akan menghilangkan duka-duka di dalam dirinya. Yang terakhir, Allah akan memberikan apa yang ia minta. Ini manfaat daripada ayat kursi yang luar biasa. Yang mau mengamalkan monggo, yang
setidak-tidaknya kita tahu manfaat atau rahasia-rahasia daripada ayat kursi, walaupun tidak langsung bisa mengamalkannya entah kapan, insya Allah tidak masalah. Yang mesti kalau sudah dengar video ini kita ada pedomannya ya, ada pedomannya. Dan insya Allah juga saya juga membuat itu yang namanya air nurus syifa ya, air nurus syifa. Itu manfaatnya ya untuk kesehatan zahir dan batin, kesehatan zahir batin, dan untuk penyembuhan dari penyakit zahir, penyakit batin atau penyakit medis dan non medis. Air nurus syifa insya Allah sudah siap ya. Itu yang di asma atau diisi dengan jamaah juga ikut membantu, beberapa doa-doa khusus juga, hizib-hizib khusus, ayat kursi juga, dan juga sholawat ya. Intinya ben manfaatnya itu multi atau banyak manfaat ya. Namanya air nurus syifa. Insya Allah sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.